bapak sekalian atau abang-abang, Ini kak bisa gini. bagaimana pandangan orang Abang dan cara untuk menguatkan mitos tentang kebudayaan Toba ini supaya dapat diterima oleh masyarakat, jangankan masyarakat tapi orang sekitar situ yang tidak mengakui hal itu karena itu dianggap mitos saja gitu. Terima kasih. Iya udah selesai pulang. Oke, terima kasih. Petrus tadi namanya ya. Ya, ada lagi biar sekalian juga. Oke, silakan Bang. Perkenalkan diri juga ya Bang ya, jadi semuanya bisa kenal. Baik, selamat malam. Ya, saya panggil abang-abang aja sama adik-adik ya, mungkin dari segi usia. Perkenalkan nama saya Freddy Nababan. Kebetulan saya dengan Aparat Thompson itu bergabung dalam satu komunitas yang disebut Toba Writers Forum. Kebetulan kami dua adalah Dewan Pembina, minus satu orang lagi yang sudah menjadi PNS di Dalok Sanggul, ya, Ridwan Situmorang. Mungkin kalau kita pernah sering berlangganan analisa, dia salah satu penulis yang cukup produktif. Boleh dibilang yang paling banyak muncul itu Ridwan Situmorang, ya, itu dia. Itu termasuk saya sendiri cukup mengaguminya, ya. Jadi kita ada di satu grup. Saya tertarik ini menghadiri bedah buku ini. Ini kali kedua saya di sini di Literasi Kopi, karena saya dan juga teman-teman di komunitas penulis Toba Writers Forum itu punya niatan menuliskan kembali segala hal yang berkaitan dengan Batak, terkhusus mungkin Toba. Karena saya sendiri orang Batak tapi kelahiran Medan. Mungkin literatur saya tidak sebanyak yang dipunyai oleh abang kita penulis, abang Murad Batu dan juga para moderator, ya. Tapi itu bukan suatu halangan bagi kita jika ingin kita itu ingin berkembang, ya. Jadi sekali lagi sebelum saya lanjut, memang kelemahan saya belum baca bukunya. Saya hanya baca resensi yang ditulis oleh Aparat Thompson. Memang di situ kalau saya baca resensinya itu masih belum nampak kejelasan si Panggar itu bagaimana. Karena yang di benak saya itu karena saya tahu si Panggar itu kalau dalam terminologi Batak itu ya suka-suka apa gitu ya, berlebihan, yang nggak pantas dibuat-buat begitu. Jadi ya kesannya itu memang negatif, ya. Jadi yang mau saya juga tanyakan dan sekaligus juga sampaikan mungkin di sini, mungkin kepada abang penulis, ya. Saya tadi belum tangkap secara jelas latar belakang penulisan ini, apa hanya sekedar karena kurang literatur tentang Toba dan sekitarnya atau bagaimana. Saya rasa mungkin ada alasan lain, tapi saya belum tangkap tadi. Yang kemudian yang kedua, untuk abang Wendri, ya, itu ya memang setiap pembahasan itu bebas orang mau bilang apa bang, ya, sesuai perspektif kita, dan saya cukup respect di situ, ya. Memang kalau semuanya oke-oke saja, mulus-mulus saja, ya nggak ada apanya gitu, nggak ada dinamika. Tapi saya simpan tadi apa yang abang sampaikan semua. Saya jadi tertarik nanti membaca buku itu. Karena saya juga kebetulan, saya udah punya niatan, selain di Toba Writers Forum, kita punya website, tapi saya juga bergabung di website luar negeri, karena tujuan saya itu tadi ingin mengenalkan Toba ini ke global. Saya bergabung, maaf kalau sedikit promosi ya, di substack.com. Jadi mungkin bisa dibaca, masih sedikit tulisan saya, itu namanya ceritaku.substack.com. Itu gampang ditulis, substack substack.com, ceritaku, ya. Jadi saya itu mau mengangkat itu pelan-pelan. Makanya salah satu alasan saya datang kemarin juga, ya ingin mendengarkan ini seperti ini. Jadi saya punya bahan literatur langsung selain buku-buku, kan begitu. Jadi itu niatan saya. Jadi kalau dari abang Juhendri, ya, Juhendri Caniago itu perspektif mungkin dari luar komunitas Batak, ya, itu juga menambah wawasan saya sebagai orang Batak gitu kan. Kita ingin tahu orang luar itu bagaimana melihat Batak gitu, ya. Dan tadi cukup menambah. Kalau dari Apara tadi ya sangat luar biasa, ya, Apara.
Jadi saya sendiri yang orang Batak aja pun masih banyak saya yang oh begini rupanya. Ya memang ada yang sebagian kecil sudah saya tahu memang suatu tempat itu tidak identik dengan marga, ya karena ada pergeseran-pergeseran di waktu lampau begitu ya. Jadi itu intinya. Jadi memang saya sangat mendapat dampak yang positif ya. Jadi memberikan saya semangat baru menguatkan saya untuk ya harus dituliskan ini ya, karena salah satu memang kelemahan kita itu secara keseluruhan orang Indonesia itu memang belum terbiasa membuat tulisan ya. Jadi sukanya cerita lisan yang mana lisan itu akan habis kalau penuturnya tidak ada lagi. Karena berdasarkan riset oleh Tatsuya Amano dari University of Cambridge itu, salah satu faktor penghilang bahasa itu adalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena orang tidak melihat lagi keseksian bahasa itu, ya. Kenapa? Penuturnya nggak menganggap penting. Kenapa? Karena nggak ada bukti tertulis. Karena kalau lisan ini bisa gampang dimanipulasi ya, diubah-ubah, ditambahin. Kalau tertulis itu kan lebih berat ya, karena dia banyak kutipan-kutipan yang mungkin tidak sembarangan dikutip kan begitu ya, karena ada research. Jadi iya, saya sangat senang sekali ya, melihat alur-alur yang tadi terjadi. Jadi ya sekali lagi menambah semangat saya untuk tidak berhenti di situ saja. Dan ini juga membuat semangat saya timbul untuk meneruskan cerita. Ya saya belum tahu saya bilang apa itu, apakah novelet nanti, apakah novel atau cerpen. Yang ada juga cerita tentang Batak. Malah saya mungkin sedikit berimajinasi membuat karya seperti Harry Potter dengan latar belakang Batak yang lebih seram mungkin gitu ya. Karena ya memang untuk itu memang perlu riset mendalam dalam hal ini. Dan ini ya sekali lagi memicu saya, mungkin pribadi saya aja dulu untuk lebih bersemangat, karena ya kalau orang lain bisa menulis itu atau orang di luar komunitas Batak bisa, kenapa kita yang sebagai Batak enggak lebih tampil begitu ya. Jadi mungkin ada semangat primordialisme, tapi nggak apa-apa, itu positif. Karena kalau nggak kita ya siapa lagi kan begitu kan. Jangan sampai nantinya cerita-cerita Batak ini yang menguasai itu orang luar, malah kita berguru ke orang luar gitu ya. Kan itu suatu ironis. Jadi ya kepada Bang Fowler itu ya yang pemilik literasi ini, ya tetap semangat Bang mengadakan seperti ini ya. Saya tahu setiap hari Kamis ada di sini, tapi saya tidak bisa datang setiap Kamis karena bekerja. Jadi saya sempatkan ini karena itu tadi ada alasannya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, langsung saja ditanggapi oleh Bang Thompson ya. Oke, terima kasih Muram. Pertama sudah ada pernyataan Toba kurang cerita. Itu memang benar. Ya, begitu besarnya Toba atau Danau Toba itu memang kurang diekspor sebagai bahan cerita. Tahun 80-an kalau nggak salah ada satu novel sekitar Danau Toba yang dibuat oleh Parat Kitri, si Bongkok. Itu saya baca. Dan saya beli novelnya di Jakarta, tapi ada teman Marga Ginting minjem nggak dikembalikan. Saya hanya sekali baca, akhirnya hilang itu novelnya. Ya. Beberapa ada 69 judul karya Sitor tentang Toba dan sekitarnya. Ya, baru-baru ini diterbitkan ulang dari hampir dari 1000 lebih karya-karya Sitor, ada 69 judul karya Sitor tentang sekitar Danau Toba. Ya. Jadi November kemarin dikumpulkan itu, disatukan puisi-puisinya yang berbau Toba itu dan sekitarnya menjadi satu kumpulan puisi. Ya. Diambil dari kumpulan Angin Danau, dari beberapa lah dari sekian jumlah kumpulan puisinya. Tahun 2018 atau 2019 ya, Bang Asadi Siregar menerbitkan novel Ayahku, settingnya juga di sekitar Toba. Nah, itu menarik. Nah, itu sampai kita pesan sebelum masuk ke Medan, udah kita pesan ke Jogja. Ya, meskipun belum selesai saya baca. Ya, itu settingnya selain
tahun 55, tapi kehidupan di Samosir, perjalanan mobil ya. Jadi zaman lalu dieksplor dan kasus-kasus tertentu juga. Oke, baru tahun berapa, John? Tahun 2014, John ya? 1000 saja Tautoba ya, John? John? 2014. 1000 ya? 1000 ya? Ya. Hah? Oh, 250 ya? Belum. 4 jilid rencana John. Masih 250. Hah? Jadi ini maksudnya, kita kekurangan cerita. Ceritanya nggak harus seperti ini. Ya, dan saya kira ini masih pengantar dari Muram ya. Gitu. Ya, Muram, kalau memang dia masih pelancong, kita identifikasi, ya memang dia nggak boleh sok inside, kan orang dalam. Mungkin Robi yang nuliskan, biar tahu detail di mana sebenarnya Tepi Toba. Apakah di Tiga Raja atau di Atsari? Itu mungkin pertanyaanmu. Saya juga bertanya itu. Tapi kalau ditanya, ini cenderung di Atsari karena di situ banyak yang nyewa kapal kan. Kalau Tiga Raja kan udah kapal penumpang rame kan. Ya kalau identifikasi kita, ya kamu sebagai orang Haji Bata, nggak mungkin dari Haji Bata ini, Haji Bata Tomok. Ini jalurnya diambil Parapat, Batu Gantung, Tomok, dan kapal sewaan. Tapi terkadang ya ada kapal rame-rame juga. Berarti ada dua kemungkinan. Tapi ketika ditegaskan Ibu si gadis dengan si gadis meminta sama si Boban sewa kapal, berarti ini bukan kapal penumpang khusus dari Tiga Raja ke Tomok. Dan biasanya dari Tiga Raja ke Tomok itu tidak biasa lewat Batu Gantung kan? Nah, kira-kira gitu. Ya saya sudah tahu. Tapi ya nggak harus saya nuntut gitu kan? Ada hal-hal mungkin yang ini novel loh, bukan novel.